Kalau kita ngomongin demokrasi, teman-teman pasti familiar soal demokrasi. Ya. Yang terbayang dalam pikiran kita, demokrasi itu adalah sebuah sistem. Demokrasi itu adalah sebuah ideologi yang mana itu menjadi sebuah dasar atau menjadi landasan dari suatu negara di dalam menjalankan tata kelola kenegaraannya gitu. Jadi segala sesuatu yang mengatur kehidupan bernegara itu pasti berlandaskan pada sebuah ideologi atau sebuah sistem. Yang salah satu sistem itu adalah demokrasi. Ada salah satu buku yang berjudul Sistem Demokrasi adalah Sistem Kufur. Nah, kenapa dianggap demokrasi adalah sistem kufur? Yang pertama kita harus definisikan terlebih dahulu. Ya, kita memberikan pengertian terlebih dahulu terkait demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya. Demokrasi sering kita pahami sebagai suatu landasan suatu landasan bernegara, di mana dalam satu negara itu terdapat sekumpulan masyarakat atau sekumpulan rakyat yang mana kedaulatan itu diberikan kepada rakyat. Nah, kalau kita mau merujuk pada definisi secara etimologi dari demokrasi, demokrasi terdiri dari dua kata, demos dan krateis. Di mana demos adalah kekuasaan, krateis adalah rakyat. Jadi artinya adalah demokrasi merupakan sistem yang mana memberikan sepenuhnya kepada rakyat atau kepada masyarakat untuk menentukan kehidupannya, untuk menentukan nasib mereka sendiri. Oleh sebab itu, ada beberapa jargon, ya, istilah yang mana itu sangat familiar di telinga kita, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Atau dalam bahasa kerennya adalah Vox Populi Vox Dei. Ya. Artinya demokrasi ini memberikan sepenuhnya kekuasaan terhadap rakyat. Ya. Jadi kekuasaan itu sepenuhnya diberikan terhadap rakyat atau terhadap masyarakat, yang mana masyarakat ini, ya, memiliki kehendak bebas. Ya, memiliki kehendak bebas. Karena atas dasar kehendak bebas dari rakyat, maka mereka atau sekumpulan individu ini atau yang kita sebut sebagai rakyat memiliki kebebasan. Oleh sebab itu, rakyat berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Rakyat berhak untuk mengatur satu regulasi, membuat sebuah aturan untuk mengatur kehidupannya, ya, secara komprehensif, ya, dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang politik serta ekonomi. Ini adalah salah dua dari aspek, ya, yang mana aturan-aturan itu dibuat oleh rakyat, ya, yang kemudian rakyatlah yang berhak untuk menentukan bagaimana sistem perpolitikan dalam suatu wilayah atau suatu negara. Begitu juga dengan sistem perekonomian. Maka apa? Hasilnya adalah ketika rakyat memiliki kehendak bebas, ya, maka kemudian dengan kehendak bebas manusia dan atas dasar rasionalitas manusia itu sendiri, maka kemudian manusia membuat sebuah aturan di dalam sistem politik, ya, di dalam sistem politik yang kita sebut sebagai demokrasi, gitu. Di mana dalam peraturan atau dalam sistem demokrasi, kalau misalkan kita berbicara dalam konteks pemilihan pemimpin, maka sistem demokrasi itu memberikan sepenuhnya kepada suara rakyat. Untuk apa? Untuk memilih pemimpinnya. Dalam hal ini adalah kita berbicara soal kuantitas. Nah, inilah yang menjadi salah satu kecacatan dari sistem demokrasi secara konseptual, ya. Sebab apa? Sebab demokrasi tidak pernah memikirkan bagaimana kualitas daripada suara rakyat. Tetapi demokrasi hanya melihat, ya, atau hanya menerima, ya, suara rakyat secara kuantitas. Artinya apa? Suara terbanyak itulah yang disepakati. Gitu. Suara terbanyak adalah suara Tuhan.
Suara terbanyak adalah suara semua masyarakat, ya, terlepas daripada suara-suara minoritas. Jadi manakala, ini contoh yang paling sederhana kenapa kemudian demokrasi itu dikatakan sebagai sistem yang cacat, manakala orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang rendah itu mayoritas dalam suatu daerah, maka orang-orang bodoh inilah yang kemudian menguasai suatu daerah atau suatu wilayah gitu, ya. Apalagi misalnya ketika orang-orang bodoh tidak memiliki daya nalar berpikir, ya, untuk bagaimana memilih pemimpin yang baik dan pemimpin yang benar gitu. Mereka hanya kemudian memilih pemimpin itu ya hanya sekedar apa? Hanya sekedar mengikuti, ya, atau hanya sekedar memenuhi tanggung jawab dia sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara gitu. Nah, begitu banyak praktik-praktik politik kita, itu praktik politik yang kotor. Yaitu apa? Yaitu money politik, ya. Di mana rakyat-rakyat atau warga kita itu selalu dicekoki dengan materi, dengan uang. Sehingga apa? Sehingga suara rakyat itu bisa dibeli oleh uang, dengan uang, ya. Nah, disinilah demokrasi tidak mempertimbangkan, ya, mana suara yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat. Apakah suara ustadz yang berhak untuk dipertimbangkan, ataukah suara preman? Nah, dalam sistem demokrasi tidak ada perbedaan antara suara profesor dengan suara preman gitu. Suara profesor dengan suara preman tetap dihitung sama-sama satu, ya. Tidak mempertimbangkan bagaimana kualitas suara profesor dan bagaimana kualitas suara preman. Inilah yang terjadi dalam dunia demokrasi gitu. Nah, kata Socrates, demokrasi ini akan cacat manakala diterapkan pada masyarakat-masyarakat atau negara-negara yang kemudian memiliki masyarakat-masyarakat yang tingkat intelektualnya rendah gitu. Karena apa? Karena di suatu daerah atau suatu negara, manakala dia memiliki populasi penduduk yang tingkat intelektualnya rendah, maka akan hancur suatu negara itu. Sebab apa? Sebab pasti yakin dan percaya yang memimpin itu adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Gitu. Nah, maka yang terjadi adalah dalam kepemimpinannya pasti tidak akan beres. Pasti legitimasi kekuasaan itu akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak punya kompetensi dalam memerintah. Nah, inilah cacat demokrasi. Oke, nah, kemudian yang kedua, letak kecacatan demokrasi adalah demokrasi tidak mempertimbangkan asas spiritualitas, ya. Tidak mempertimbangkan agama. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya agama, kan? Pasti ada intervensi agama. Tidak mungkin lepas daripada sistem agama gitu kan. Yang artinya adalah kehidupan kita selain diatur dalam persoalan-persoalan politik, kita juga diatur dalam aspek-aspek agama. Yang dalam hal ini misalnya adalah agama Islam. Nah, di mana misalnya Islam itu memiliki kedaulatan. Ya, kedaulatan itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Tuhan. Nah, sementara demokrasi itu kedaulatan diberikan kepada rakyat, yang mana rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan nasib mereka baik dalam aspek politik maupun dalam aspek ekonomi gitu. Nah, sementara dalam Islam, kenapa kemudian demokrasi itu dikatakan sebagai sebuah sistem yang kufur? Disebab apa? Karena mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal mengatur kehidupan manusia dalam apa? Aspek politik maupun aspek ekonomi. Ini baru salah dua aspek, ya. Belum lagi aspek-aspek yang lain seperti pendidikan, ya, pertanian, ya, dan lain-lain. Banyak lagi persoalan-persoalan yang kemudian memang harus diatur oleh agama, ya. Yang dalam hal ini Tuhan memiliki peranan utama di dalam mengatur hamba-hambanya atau mengatur ciptaannya. Nah, demokrasi hadir untuk meniadakan peran-peran Tuhan di dalam kehidupan manusia, gitu. Maka yang terjadi adalah demokrasi menciptakan liberalisme dan sekularisme. Jadi sekularisme, liberalisme, demokrasi atau kapitalisme yang sebelumnya kita bahas, ya, itu merupakan lingkaran setan, ya,
merupakan lingkaran setan yang kemudian ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem itu, kita tidak akan pernah keluar. Kita tidak akan pernah bisa mengelak dari sistem itu apabila kita tidak keluar dari sistem itu dan kemudian mencari sistem tandingan. Yaitu apa? Yaitu Islam, karena dia yang mengatur kehidupan manusia secara kafah. Seperti itu, kawan-kawan.